Mahfud MD kumpulkan para mantan Menkominfo urai skandal proyek BTS 4G. Saya baru saja memimpin rapat pertama dengan para pejabat eselon 1 dengan agenda mendengarkan saja tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing, tentang apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa problemnya. Hanya itu tadi rapat kami koordinasi, tidak ada informasi yang lebih dari itu. Tadi baru dapat 2 kedirjenan dari 5 pejabat eselon 1 yang diagendakan, baru 2 karena akan diteruskan besok lagi. Tim penyidik Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Langsung juga dinyatakan oleh Jaksa Agung bahwa proses penanganan semua kasus itu harus dilakukan secara baik, penegakan hukum yang profesional. Karena itu kami tidak terlalu kaget atas berita hari ini karena kami ikuti perkembangannya. Oh, jadi sejak awal penyelidikan dan menyidikan setahun lalu lebih ya mungkin ya Pak? Ya, kalau saya tidak salah April tahun lalu ya Mas. Ya, berarti itu setahun lah ya Pak ya, lebih sedikit ya. Jadi Komjak atau Komisi Kejaksaan terus mengikuti itu ya Pak ya? Ya, terutama sekali karena tugas kami kan menjaga agar penegakan hukum itu dilakukan secara konsisten, tegas, juga dilakukan mengikuti standar yang ditetapkan oleh aturan hukum kita. Ya. Pelaksana tugas PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Mahfud MD menyatakan sudah mengumpulkan sejumlah mantan Menkominfo untuk mengurai persoalan proyek pembangunan Base Transceiver Station BTS 4G Kemenkominfo yang saat ini diliputi skandal korupsi. Saya sudah panggil mantan-mantan Menteri Kominfo. Pak, ini dulu sudah berjalan baik dari tahun ke tahun sesuai dengan jadwal, kok rusaknya baru sekarang, kata Mahfud dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 22 Mei 2023. Seperti dikutip dari tayangan Kompas TV, Mahfud menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memerintahkan supaya proyek Menara BTS 4G tetap berjalan. Menurut dia, proyek itu penting untuk menunjang kelancaran sistem komunikasi masyarakat dan merupakan bagian dari program strategis nasional. Kalau tidak dilanjutkan, lama-lama hilang, lalu kedepannya lagi rakyat akan mengalami kerugian, ujar Mahfud. Oleh sebab itu, tindakan hukum yang harus ditegakkan secara tegas dan terhadap kelompok hak rakyat ini. Oleh sebab itu, tindakan hukum yang tegas harus ditegakkan secara tegas terhadap para perampok hak rakyat ini. Soal proyeknya nanti kita cari jalan agar itu terus berjalan, sambung Mahfud. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo 2020 hingga 2022, Rabu 17 Mei 2023. Selain Johnny G. Plate, Kejagung juga telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi pembangunan BTS 4G. Mereka adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Agung Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak Tenaga Ahli Hukum Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Kemudian akun Director of Integrated Account Department PT Huaitech Investment Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Sebagian dari tersangka itu segera diajukan ke persidangan untuk diadili. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi BTS 4G Bakti Menkominfo mencapai lebih dari 8 triliun rupiah.